Happy weekend semuanya. Video kali ini masih di video requestan dari subscriber. Nah, ini salah satu saham yang baru saya ketahui pula dari requestan, yaitu CLPI. Nah, ini perusahaan apa ya? Kita akan ulas di video kali ini. Apa itu perusahaan CLPI? Apakah menarik? Check this out. Oke, CLPI sekarang itu harganya ada di 1025 per lembar. Mereka market capnya kecil termasuk ya, 300 M doang. Terus dia sudah IPO sejak 2001, tepatnya di November. Udah lama ya, termasuk 22 tahun hampir di bursa dia. Oke, kita simak langsung ya. CLP ini perusahaan apa? CLPI atau PT Color Park Indonesia Tbk, bangga mewarnai dunia. Nah, ini tagline mereka ya. Didirikan tahun 1988, PT Color Park Indonesia atau CLPI bergerak di bidang manufaktur tinta. Ntar saya besarkan dulu. Oke. Manufaktur tinta, cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti BOP film dan PET film. Nah, ini yang concern di sini, yang concern di tinta-tinta harusnya ngerti. Pada tahun 2010, Color Park hanya beroperasi dengan satu pabrik di Tangerang, menempati luas area 13.000 meter persegi atau 13 hektar dan memiliki kapasitas terpasang sebesar 10.000. Oke, pada tahun 2011, Color Park mempunyai pabrik kedua di Sidoarjo, menempati area 12 hektar dengan kapasitas terpasang 2.500 per tahun. Oke, lebih dikit. Produk-produknya ya, tinta untuk flexible packaging dan cigarette packing. Oke, untuk pak itu ya, rokok ya. Terus environmental friendly ink, PVC liter coating. Oh, ada coating juga ya. Perdagangan film, BOPP, PET, nilon, MPET, ETC, dan Achieve. Terus plastik resin. Resin. Pasar kami tersebar di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, dan juga ekspor ke Australia, China. Kami terus membidik pasar-pasar potensial lainnya di dalam negeri maupun di regional Asia Pasifik sesuai visi perusahaan. Oke, 2001. Oke. Ini perusahaan ini websitenya ya. Ini produk-produknya, film, tinta. Kita cek dulu satu persatu. Riset dan perdagangan. Oke, ini tintanya ya. Color Park Indonesia memproduksi semua jenis tinta cair, gravur dan atau flexo. Terus ini film atau adhesifnya. Oh, ini ya, yang buat film di mobil-mobil itu ya kayaknya ya. Terus satu lagi ini riset dan pengembangannya teknologi, R&D-nya mereka tentang tinta. Oke, langsung aja ya kita cek di laporan keuangannya. Laporan keuangannya tuh termasuk simpel dan jelas ya, hanya 62 halaman di kuartal 1 2023. Kasnya 188 juta. Miliar, 188 miliar. Sebelumnya akhir tahun itu 157. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Kalau kita cek di note nomor 4 pun kasnya sendiri itu ada di deposito itu 162 M. Sisanya 26 M itu dalam bentuk bank ya. Jadi luar biasa ya. Dan di Bank Ina ini suku bunganya 1,9 sampai 5,75. Oke, suku bunga atau imbal hasilnya. Oke, itu dari kasnya signifikan di deposito, which is good. Persediaan mereka ada 192 M. Persediaannya kalau kita cek ya, persediaannya apakah bahan baku doang, apa udah ada yang jadi. Wah, di note nomor 7. Di note nomor 7 kalau kita cek persediaan, oke, bahan baku ya, yang sesuai saya katakan tadi di awal, paling dominan 107 M. Terus barang jadi ada 77 M. Jadi sudah siap siap jadi revenue lah kalau ini terjual ya. Oke. Liabilitas hutangnya. Utang yang paling signifikan ya ini utang bank 72 M, tapi ini sudah bisa ke cover dengan kasnya sendiri. Kalau potong ini berarti masih sisa 100 M-an lah.
108M ya, masih bagus. Jadi ini saya katakan ini perusahaan yang sehat ya, 108. Terus perusahaan ini punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 465M. Jadi 465 tambah 100 ya. Jadi punya 500M sendiri free cash flow-nya, atau bisa dikatakan setengah triliun. Sedangkan market cap-nya hanya 300M. Jadi ini perusahaan yang saya katakan ini under value ya. Oke, penjualannya mereka memang turun, tetapi kalau kita bagi ya, kalau kita bagi beban yang kemarin 207.068.408.400, kalau kita bagikan dengan omset kemarin 229M 86.075.140, itu besarnya 90%-nya sendiri, gede banget. Sedangkan di tahun ini kalau kita bagi itu totalnya turun sebesar ya 87 atau turun 3%. Meskipun kecil tapi harus kita apresiasi ya. Satu itu. Yang kedua, mereka berhasil mendapatkan pendapatan operasi lainnya yaitu 2M. Nah, ini kita cek juga di note 20. Apa sih ini? Kalau hanya selisih kurs ya kita kurangkan saja gitu. Kita kurangkan saja di note 20. Nah, ini pendapatan operasi lainnya, dan benar ini dari laba selisih kurs. Jadi kita hiraukan aja ya sebesar 2 juta ini, 2.500.000 2,5M ini kita hiraukan aja karena ini based on akuntansi aja. Yang perlu diapresiasi lagi adalah mereka berhasil menekan beban operasi lain dan juga berhasil menaikkan yang namanya pendapatan keuangan. Nah, ini tidak lepas dari menaruh mereka porsinya banyak di deposito, which is good ya. Jadi aslinya perusahaan ini itu hanya untung ya, bisa dikatakan nih kita kurangin aja 12.405.159.632 dikurangi dengan tadi selisih kurs ya. Selisih kursnya itu kan 2534.069.195. Itu hanya 9,8 T. 9,8M. Kalau 9,8M kalau kita kurangi dengan laba kemarin tahun lalu, itu perusahaan aslinya ada kenaikan 2M. 2M kalau kita persentasekan dalam persen, kita persentasekan itu kenaikannya capai 26%, which is good ya, tetap bagus sih perusahaan ini. Oke, kita cek penjualan netonya di note nomor 17. Di note nomor 17, wah ini tidak ada. Kita cek lagi berdasarkan segmen usahanya ini. Berdasarkan segmen informasi segmennya ada divisi 4 divisi ya. Divisi grafur, film, divisi adhesif, terus coating. Nah, kalau kita bandingkan dari tahun lalu, film ini tahun ini hanya mendapatkan penjualan 36M. Sebelumnya 67M. Wow, gede banget. Terus grafur ini juga mengalami penurunan, sebelumnya 108 jadi 99. Adhesif ini naik jadi 56M, sebelumnya 48M. Dan coating mengalami penurunan sebesar turun jadi 3,8M. Jadi so far semuanya mengalami penurunan, hanya adhesif ya, adhesif yang mengalami kenaikan nih. Yang mengalami kenaikan. Jadi ini so far perusahaan yang bergerak di sektor tinta dan kawan-kawannya sih. Gitu untuk apa ini kode sahamnya CLPI ya, itu untuk CLPI. Oke, secara kesimpulan ya, yang berhasil saya peroleh dari perusahaan ini, satu, perusahaan ini sektornya tinta, memang industrinya bisa dikatakan kimia ya, kimia dan bahannya ya untuk packaging ya, kebanyakan ya packaging tinta juga. Jadi saya jujur kurang begitu ngerti dengan perusahaan ini, tapi yang ngerti banget tentang dunia atau bisnis sektor ini harusnya akan lebih meneliti lebih lanjut lah ya perihal CLP ini. Yang perlu saya garis bawahi adalah mereka cerdas ya, menaruh uangnya paling banyak itu di deposito. Buat apa terlalu banyak, dan berefek ke tadi pendapatan keuangannya di kuartal 1 2023 mengalami kenaikan yang signifikan, which is good. Terus perusahaan ini sehat secara keuangan, jadi oke-oke aja. Cuman kalau ditanya apakah worth it untuk harga 1025, saya belum bisa mengatakan worth it atau enggak, karena saya belum
mengetahui lebih jauh tentang CLPI ini. Satu, perihal siapa manajemennya dan kawan-kawan. Dan bagaimana prospek bisnisnya. Ada dua hal ini yang bisa menjadi PR buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Satu, perlu cek lagi manajemennya seperti apa. Dan yang kedua, prospek bisnisnya di sektor ini tuh worth it, bagus apa enggak. Nah itu PR buat kalian semua. Jadi itu yang bisa saya sharekan di video kali ini tentang CLPI. Semoga bermanfaat. Jikalau ada view atau insight lain tentang CLPI, tulis aja di kolom komentar. Oh ya, harap waspada karena ini saham termasuk small cap ya, under 1 triliun. Jadi jangan asal membeli. Oke, jadi itu pesan saya. See you on the next video. Bye bye.